Pertanyaan pertama, saya sangat keliru dengan manhaj Ahlus Sunnah dalam menasihati atau mensikapi pemerintah. Bagaimana caranya yang sesuai sunnah? Dan siapa yang layak dalam hal menasihati pemerintah ini? Pertanyaan yang bagus sekali. Ahlus Sunnah tegak dengan ilmu dan keadilan. Ahlus Sunnah senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ahlus Sunnah tidak tegak dengan kejahilan dan kezaliman. Ahlus Sunnah selalu berjalan sesuai dengan Alkitab dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Beberapa poin itu menjelaskan kepada kita bahwa dalam nahi munkar ada beberapa tahapan, ada beberapa cara, dan kepada siapa ada diatur. Saya persingkat karena pertanyaannya, bagaimana kita menasihati pemerintah dan siapa yang layak menasihatinya? Menasihati pemerintah tidak sama dengan menasihati yang lainnya. Karena pemerintah mempunyai kekuasaan, pemerintah mempunyai kewibawaan, pemerintah dilihat oleh orang, dan seterusnya yang ada pada pemerintah. Oleh karena itu pembuat syariat telah mengatur cara-cara menasihati pemerintah, yakni dengan tersembunyi, tidak diketahui oleh orang. Dinasihati apa yang patut dinasihati, dari mulai al-aham fal-aham, yang lebih penting dan yang lebih penting. Siapa yang layak menasihatinya? Tentu ahlul ilmu. Karena dalam nahi munkar, kalau ditegakkan bukan oleh ahli ilmu, maka kemungkaran yang muncul akan lebih besar. Karena tujuan nahi munkar adalah menghilangkan kemungkaran atau memperkecil kemungkaran itu. Ulama berselisih, bagaimana kalau kita mencegah satu kemungkaran, kemudian timbul kemungkaran yang seimbang, yang sama derajatnya, martabatnya. Apakah tetap dilaksanakan nahi munkar atau tidak? Ada terjadi perselisihan. Tetapi mereka sepakat, kalau dengan sebab mencegah yang munkar akan timbul kemungkaran yang lebih besar, haram hukumnya, sepakat. Timbul kerusakan yang lebih besar, seperti diperbuat oleh kaum Khawarij pada zaman sekarang ini, dengan membuat makar di negeri-negeri kaum muslimin, dengan bom-bomnya, pertumpahan darah, merusak manusia, merusak apa yang ada di negeri itu. Timbul kemungkaran yang lebih besar. Timbul kemungkaran yang lebih besar, dan kerusakan yang sangat besar. Apa kerusakan yang sangat besar itu? Jauhnya manusia dari Islam, antipatinya manusia dari Islam,
tampilnya musuh-musuh Islam, memberikan kesempatan kepada musuh-musuh Islam untuk merusak Islam, menuduh Islam, menjelekkan Islam, memburukkan Islam. Ini kerusakan yang lebih besar. Belum lagi yang lainnya. Karena itu para ulama mengatakan bahwa kalau dengan mencegah kemungkaran akan timbul kemungkaran yang lebih besar, hukumnya haram. Hukumnya haram. Lihat fikihnya Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketika dia bersama murid-muridnya melewati serombongan pasukan Mongol yang sedang mabuk, minum minuman keras, mabuk. Muridnya mau mencegah, dilarang oleh Syekh, biarkan dia mabuk, karena kalau dia sadar, dia akan membunuhi kaum muslimin. Lihat, mabuk-mabukan kemungkaran tidak? Kemungkaran. Kalau dicegah saat itu, mereka tidak pada mabuk, sadar, siapa yang dibunuh? Kaum muslimin. Pembunuhan lebih besar dari mabuk-mabukan. Karena itu kata Syekh, biarkan dia. Lagi mabuk-mabuk, biarkan. Jangan dicegah. Bukan disuruh mabuk, tidak. Saat itu mereka lagi minum minuman keras, mabuk. Mereka nggak ingat apa yang harus mereka kerjakan. Murid-murid Syekh mau mencegah, biarkan kata Syekh. Saat dia mabuk, karena saatnya dia lengah, lalai, dia lupa sama darah kaum muslimin. Ini apa namanya? Fikih sangat menerapkan apa? Bagaimana kalau mencegah kemungkaran akan timbul kemungkaran yang lebih besar? Haram, jangan. Karena pembunuhan lebih besar dari meminum minuman khamr. Kalau dicegah itu akan terjadi pembunuhan terhadap kaum muslimin, maka pembunuhan lebih besar. Timbul kemungkaran yang lebih besar. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil pada zaman kita sekarang ini, yang hanya bermodalkan semangat keislaman. Semangat saja tidak cukup, harus dengan ilmu. Karena itu orang alim yang nanti akan menasihati pemerintah kalau terjadi kesalahan, yang tahu bahwa perbuatan pemerintah itu memang munkar. Karena kalau orang yang jahil tidak tahu ini munkar atau bukan. Jangan-jangan yang bukan munkar dikatakan munkar, yang munkar tidak dikatakan munkar. Terbalik. Karena itu harus orang alim, dan secara tersembunyi, dan dengan kata-kata yang lembut. Pemerintah kita kan bukan Firaun. Pemerintah kita kaum muslimin di Malaysia, di Indonesia, dan lain-lain negeri kaum muslimin. Mereka tidak lebih jahat dari Firaun, dan kita tidak lebih baik dari Musa. Tapi Rabbuna Azza wa Jalla perintahkan Musa dan Harun untuk mengatakan, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah olehmu berdua kepada Firaun perkataan yang layyin, yang lemah lembut. Firaun, wa ma adraka ma Firaun. Tahu antum siapa Firaun? Firaun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Rabb yang maha tinggi. Tapi tetap Allah perintahkan Musa dan Harun untuk mengatakan layyinan, perkataan yang lembut. Karena tujuan dari dakwah itu apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tujuannya dua. Yatadzakkar, ingat kesalahan yang dia lakukan, kemudian dia bertobat. Yakhsha, beramal taat. Karena setelah tobat beramal taat. Itu tujuan dakwah. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, kata Allah.
ucapkan kepada Fir'aun itu perkataan yang layyin, lemah lembut. Tujuannya adalah untuk dia tadzakkar, ingat bahwa yang selama ini dia lakukan salah, kemudian dia tobat, lalu dia beramal taat, yakhsha. Ini tujuan dakwah, bukan membinasakan. Yatadzakkar atau yakhsha. Orang itu sadar, tobat, kemudian beramal taat. Tapi Fir'aun, ya Fir'aun, dia tidak sadar. Tapi tetap itu. Ini ad-da'wah ilallah. Dan dengan hujjah kepada pemerintah. Orang yang setaraf dengan pemerintah, yang menasihati pemerintah, yang sederajat. Siapa? Ulil amri. Ulil amri itu kan ulama dan umara. Kalau yang menasihati pemerintah, yang pemerintah itu ulil amri, yang menasihati bukan ulil amri, tidak sederajat. Apalagi dia ulil amri itu kan ulama dan umara. Kata Ibnu Abbas, ulil amri itu ahlul fiqhi wad din. Ahli din, ahli agama, ulil amri itu. Maka ulama yang menasihati. Kalau terjadi kesalahan, dan kalau dia tidak mau, ya tidak apa-apa. Tidak boleh kita keluar dari pemerintahan secara umum. Dinasihati. Dan tidak boleh mengangkat senjata, memberontak, nggak boleh. Ini manhajnya Khawarij. Kita tidak. Tetap kita berada dalam pemerintahan itu. Hanya perintah dia yang maksiat tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah, karena ketaatan itu hanya ada pada hal yang ma'ruf. Nah, ini sering terjadi kesalahan di sini. Sering terjadi kesalahan. Munculnya lihat makar-makar dari orang-orang Khawarij hidup pada zaman kita sekarang ini luar biasa.